Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu sekalian. Mohon izin, di sini saya berasal dari Universitas Bengkulu, dan saya akan membahas tentang soal kehamilan. Izin share screen ya, Ibu-Ibu. Apakah di sana sudah terlihat, Ibu-Ibu sekalian? Sudah, Ibu. Sudah ya. Di sana sudah tampil ini, Mbak? Sudah tampil slideshow-nya, Mbak? Seperti belum, Ibu. Mungkin masih masih loading, Ibu, untuk slideshow-nya. Sudah. Sudah, baik. Jadi selamat malam Ibu-Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti 20 soal dapat diikuti dengan baik. Kemudian apabila nanti ada kesalahan pada saat penjelasan atau ada sanggahan, silahkan kita belajar sama-sama. Di sini saya tidak menggurui, namun kita belajar sama-sama ya Ibu-Ibu. Nah, untuk kata-kata motivasi pada malam ini adalah jangan takut gagal Ibu-Ibu, tapi takutlah ketika sama sekali kita tidak bisa mencoba atau tidak sama sekali mencoba. Artinya kalau kita tidak bisa untuk memulai dari belajar, kita tidak akan tahu berhasil itu seperti apa. Oke, kita siap ya Ibu-Ibu, kita lanjut ke soal yang pertama. Silakan Ibu-Ibu. Mohon izin, Ibu, nanti mungkin uh, kita akan diberikan dulu kepada ibu-ibunya untuk membaca soal selama 1 menit, baru selanjutnya akan dimunculkan pollingnya, Ibu. Terima kasih, Baik. Ibu. Iya. Oke, waktunya sudah habis ya, Mbak? Sudah, Ibu. Jawaban Ya. terbanyak di A dan C. Oke, ya terima kasih Ibu-Ibu sekalian. Jadi dengan adanya kita mempolling seperti ini, kita tahu bahwa jawaban kita benar tepat atau tidak gitu ya Ibu. Jadi di sini ada jawabannya paling banyak, alhamdulillahnya A, karena memang jawabannya A. Dan masih ada yang menjawab B, serta C dan D gitu. Jadi kita langsung membahas. Sebentar. Nah, di sini ada seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0 usia kehamilan 37 minggu datang ke TPMB. Ingin memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnes, ibu memiliki riwayat DM. Kemudian hasil pemeriksaannya untuk TTV baik, kemudian BB-nya 68 kg, TFU 36 cm, bagian terbawah janin belum masuk PAP. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah masalah potensial yang mungkin dapat terjadi sesuai kasus tersebut. Jadi, kenapa jawabannya adalah CPD, di mana CPD itu sendiri adalah pelvic disproportion, artinya panggulnya itu sempit atau ketidaksesuaian antara bagian terbawah janin, kemudian juga antara bagian terbawah janin dengan panggul gitu ya. Jadi di sini G-nya G1 Ibu-Ibu sekalian. G1 itu artinya primipara dengan usia kehamilan 37 minggu. Nah, kalau primipara itu harusnya 37 minggu sudah masuk PAP, tetapi masalahnya di sini adalah bagian terbawah janinnya yang belum masuk PAP. Dilihat dari
riwayat ibunya adalah DM gitu ya. Jadi kemungkinan kita melihat dari TFU-nya 36 cm itu kemungkinan bayinya adalah besar atau panggulnya yang sempit sehingga kita di sini jawabannya adalah CPD. Kenapa tidak turtle sign? Karena turtle sign sendiri adalah tanda dari distosia bahu atau seperti kura-kura gitu ya Bu. Kadang sudah kepalanya nongol atau bagian terbawahnya nongol, tiba-tiba masuk lagi seperti itu ke dalam panggul. Kemudian distosia bahu adalah kepalanya sudah lahir tetapi bahunya yang nyangkut sehingga ini tidak tepat karena di dalam soal bagian terbawah aja belum masuk PAP gitu ya, apalagi kepalanya atau bagian terbawah janinnya sudah lahir. Kemudian persalinan SC. Persalinan SC ini bukan merupakan masalah potensial yang mungkin terjadi, tetapi adalah penanganan dari salah satu dari CPD-nya sendiri gitu. Kemudian alhamdulillah yang presentasi bokong tidak ada yang menjawab. Nah, di sini sudah saya paparkan untuk kunci jawabannya adalah CPD dan penjelasannya nanti bisa Ibu-ibu sekalian untuk dibaca. Kemudian tadi sudah saya singgung bahwa usia kehamilan 37 minggu untuk primipara itu harusnya sudah masuk PAP. Nah, masuk PAP-nya kapan? Kalau untuk primipara itu biasanya di 36 minggu, tetapi itu bedanya dengan multipara atau multigravida. Pada awal persalinan boleh baru masuk panggul gitu. Jadi itu perbedaan antara primipara dengan multipara. Bisa dilanjut ya ibu-ibu sekalian? Atau saya kecepatan ya? Pembahasannya tidak muncul, Bu. Nampak di sana, Mbak? Pembahasannya tadi terlambat muncul, Ibu, tapi sekarang sudah. Oh, sudah. Baik. Bisa dilanjut ya, ibu-ibu? Kira-kira kecepatan nggak, Mbak, saya, Mbak? Boten, Bu. Tergantung ibu-ibunya. Bu. Boleh ibu-ibu di-unmute aja kalau memang kecepatan Ibu. Enggak, Bu. Lanjut. Enggak, Bu. Iya, soalnya 20 soal saya takut nanti kemalaman. Ibu-ibunya kasihan. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2, silakan ibu-ibu. Oke. Masih 65% yang menjawab. Ya, ini sebenarnya belum semua ya menjawab ibu-ibu sekalian. Mohon nanti segera mengikuti pollingnya supaya kita tahu kekurangan kita di mana. Baik, sudah ditutup untuk pollingnya. Dan di sini terjawab semua ya ibu-ibu. Jadi opsinya variasi A, B, C, D, E gitu. Nah, tetapi yang pollingnya banyak ini A. Oke, kita lihat seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke TPMB untuk kunjungan ulang. Hasil anamnes, ibu mengeluh nafsu makan berkurang beberapa hari terakhir. Hasil pemeriksaan, lila dengan 22,5 cm, tekanan darah, nadi, suhu itu normal, kemudian TFU juga tidak kecil, dan presentasi kepala sudah masuk PAP DJJ 136 kali per menit. Pertanyaannya, apakah masalah potensial sesuai kasus tersebut? Nah, di sini kata kuncinya ibu-ibu, kita lihat bahwa si ibunya berkurang
nafsu makannya. Kemudian yang kedua adalah lilanya 22,5. Jadi pertanyaannya adalah masalah potensial. Masalah potensialnya sudah ada di dalam soal Ibu-ibu. Jadi jawabannya adalah A, kek atau kekurangan energi kronis. Kenapa Ibu-ibu ya tidak yang B, C, D, dan E? Kalau BBL itu, ini kita lihat pembahasannya, kalau BBLR itu komplikasi dari keknya, padahal yang ditanya adalah masalah potensialnya. Kemudian IUGR atau intrauterine growth retardation atau keterlambatan dari perkembangan si janin, nah itu juga merupakan komplikasi dari kek. Dan anemia juga itu merupakan komplikasi dari kek, anemia si ibu ya. Kemudian stunting ini tunggu si janinnya lahir, itu merupakan komplikasi dari kek juga karena status gizi yang kurang diperhatikan terkait dengan tinggi badan, berat badan, dan umur si bayi tidak sesuai dengan tinggi badannya. Sampai sini ada yang mau ditanya Ibu-ibu? Sudah, Bu. Lanjut, Bu. Baik. Diterima ya Ibu-ibu? Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Keluhan bercak-bercak hitam pada wajah. Ya, ibu-ibu yang belum menjawab, ya habis waktunya. Baiklah, belum sampai 90%. Oke, di sini jawabannya ada 2 orang yang menjawab B, kemudian 21 orang yang menjawab C, 25 orang yang menjawab D, dan 1 orang yang masih menjawab E. Baik, kita lihat soalnya. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, umur kehamilan 28 minggu. Keluhannya bercak-bercak hitam pada wajah. Kemudian hasil anamnes, ibu merasakan gerakan di perutnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan normal. TFU 2 jari di atas pusat dengan umur kehamilan 28 minggu itu normal. Kemudian DJJ 134 kali per menit. Pertanyaannya adalah apakah penyebab keluhan yang tepat pada kasus tersebut? Keluhannya ibu. Jadi di sini keluhannya si ibunya mengatakan bercak-bercak hitam pada wajah. Jadi kira-kira hubungannya dengan hormon apa gitu ya Bu. Jadi itu merupakan hormon Bu, berkaitan dengan hormon. Yang A, proliferasi sel. Proliferasi itu adalah proses perubahan atau memperbanyak sel. Kemudian yang B, penurunan FSH, di mana FSH sendiri merupakan follicle stimulating hormone. Di chat ada yang C dan D, oke. Kemudian follicle stimulating hormone ini dia itu merupakan hormon yang menstimulasi pematangan sel telur ibu. Jadi tidak ada berkaitan dengan bercak-bercak hitam pada wajah. Yang C, pigmentasi kulit. Nah, mau hamil, mau tidak hamil, itu tetap ada namanya pigmentasi kulit. Jadi itu merupakan proses alami kulit ya Bu, namanya pigmentasi. Kalau kita nggak ada pigmen di kulit kita, itu namanya albino Ibu. Kemudian yang D, peningkatan MSH, di mana MSH adalah melanocyte stimulating hormone atau hormon yang menstimulasi melanin atau zat warna untuk kulit. Jadi peningkatan. Kemudian E, perubahan integumen, perubahan kulit.
Iya Bu ya, artinya perubahan kulit karena itu integumen itu adalah kulit bahasa medisnya. Integumen. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah peningkatan melanocyte stimulating hormone atau hormon melanin. Makanya ada bercak-bercak hitam pada wajah, kemudian kadang ada ibu hamil yang mengeluh di bagian lehernya itu menghitam begitu. Itu karena ada melanocyte stimulating hormone yang meningkat. Nah, ini nanti bisa dibaca ya Ibu. Untuk kata kuncinya adalah bercak-bercak hitam pada wajah. Sampai sini bisa diterima, Ibu? Bisa, Bu. Pembahasannya sudah tampil, Bu. Gimana, Bu? Sudah tampil, Bu, pembahasannya. Oke. Bu, lanjut. Lanjut ya. Siap ya, Bu? Soal nomor 4. Silakan, Ibu. Oke, masih 80% ya, belum pernah 100% nih yang jawab Ibu-Ibu. Nah, dari hasil polling, alhamdulillah 87% menjawab benar. Jadi, soal-soal seperti ini biasanya lebih sering muncul ya, Bu, di soal UKOM. Nah, oke, kita bahas. Seorang perempuan umur 29 tahun, G2P1A0, hamil 12 minggu, datang ke RS diantar oleh keluarganya dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir disertai nyeri sejak 1 hari yang lalu. Kemudian TTV-nya normal, nyeri tekan positif, belum ada pembukaan, terdapat bercak darah dan tidak terdapat pengeluaran jaringan. Planotesnya positif. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah diagnosis abortus yang paling mungkin sesuai kasus tersebut? Kemudian A, iminen. Iminen tandanya adalah serviknya belum terbuka, kemudian juga bercak darah ya Bu. Kemudian yang insipien adalah yang sedang berlangsung abortusnya, kemudian serviknya sudah terbuka. Incomplete juga serviknya sudah terbuka dan sebagian jaringan atau hasil konsepsinya sudah keluar, kemudian komplit sudah tertutup serviknya dan hasil hasil konsepsinya sudah keluar semua dan habitualis ini berbeda di antara keempatnya. Habitualis itu adalah sudah 3 kali abortus gitu ya Bu, berturut-turut sehingga dinyatakan bahwa abortus habitualis. Nah, ini pembahasannya dengan kata kuncinya belum ada pembukaan, kemudian terdapat bercak darah dan tidak terdapat pengeluaran jaringan. Dan ini tanda gejalanya, nanti bisa Ibu baca-baca lagi dan ingat bahwa perbedaannya ada yang pertama di pembukaan serviks. Kalau iminen sama komplit itu iminen sama komplit itu serviknya sudah tertutup. Kemudian insipien dengan incomplete dia masih terbuka. Nah, ini habitualis, abortus spontan yang terjadi 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Sampai sini alhamdulillah tadi ya banyak yang menjawab A. Oke, Ibu.
Ibu Siti, terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanya, Ibu? Atau ada yang mau didiskusikan? Boleh. Lanjut, Bu. Lanjut, baik. Soal selanjutnya nomor 5. Silakan, Ibu. Nah, ini soal etik nih agak berat ya, kalau menurut saya. Keras, ya Bumi. Keras. Macamnya. Belum selesai membacanya, Bu. Untuk pollingnya kita ulang ya, Ibu. Baik. Makin turun ya 71% yang menjawab. Ini memang panjang soalnya dan harus lebih jeli terkait dengan jawabannya. Kalau menurut saya Ibu dari sekian banyak soal sekian stase gitu ya, yang paling sulit memang soal etik kalau menurut saya. Jadi di sini variasi ini ada yang A, B, C, D, E lengkap pokoknya, tapi yang paling banyak adalah yang B, ada 15 orang. Yang belum menjawab boleh di kolom komentar ya Ibu. Oke, kita lanjut membahas seorang perempuan umur 22 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 37 minggu, datang ke TPMB ingin mengetahui keadaan kehamilannya. Hasil anamnes, ibu memiliki riwayat DM, hasil pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu itu normal. Berat badannya 68 kg, TFU 36 cm, bagian terbawah janin belum masuk panggul. Bidan belum menjelaskan hasil pemeriksaan. Pertanyaannya adalah apakah area etik legal bidan yang tepat sesuai kasus tersebut? Oke, banyak yang B ya ternyata. A, merasa empati terhadap hasil pemeriksaan. Merasa empati di sini yang menjawab A tadi ya Ibu-Ibu, mohon maaf belum tepat karena di dalam soal ini kasusnya tidak menjelaskan seberapa empati si bidannya terhadap hasil pemeriksaan. Tidak dijelaskan. Namun untuk menjadi clue atau kata kuncinya di dalam soal itu di sana ada ditampilkan bahwa si ibunya ingin mengetahui keadaan kehamilannya. Itu yang poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah bidan belum menjelaskan hasil pemeriksaan. Nah, jadi area etik legalnya di mana si bidan ini gitu. Yang A kita eliminasi ya Bu. Kemudian yang B, merujuk ibu dengan memberikan informed consent. Sebelum merujuk, ya Bu ya, sebelum merujuk dan memberikan informed consent, si bidannya harus ngapain dulu Ibu, sedangkan bidannya belum menjelaskan hasil pemeriksaan. Tiba-tiba, Ibu tolong tanda tangan di sini ya, kita harus merujuk gitu. Pasti pasiennya kaget ya Bu ya, sedangkan si bidannya belum menjelaskan hasil pemeriksaannya.
Kemudian yang C, memberikan hak ibu sebagai keterlibatan dalam pelayanan. Hak ibu apa ibu? Salah satunya, coba ini ada yang chat, apakah ada yang berubah? C, oke. Berubah atau memang belum menjawab tadi ya Bu? Di sini jadi yang memberikan hak ibu sebagai keterlibatan dalam pelayanan. Hak ibu itu salah satunya adalah mengetahui Mendapatkan informasi tentang hasil. Iya, betul Ibu. Terima kasih Bu. Jadi mengetahui keadaannya dari hasil pemeriksaan gitu. Jadi jawabannya adalah C yang betul. Kemudian yang D, mengutamakan keselamatan ibu dan bayi di atas kepentingan pribadi. Di kasus tidak menjelaskan adanya pemilihan antara si ibu atau si janinnya yang harus diselamatkan, atau kepentingan si ibu, si bidannya misalnya ada apa ya, ada kepentingan sendiri, kemudian si ibunya datang untuk berobat atau untuk pemeriksaan kehamilan ini gitu, tidak ada. Kemudian yang E, menyadari keterbatasan diri sehingga terbuka untuk berkolaborasi. Nah, di sini bisa saja ya Bu ya, bisa saja jawaban E, tetapi balik lagi kata kuncinya adalah bidan belum menjelaskan hasil pemeriksaan. Jadi sebelum dilakukan kita kolaborasi atau rujukan, alangkah baiknya kita itu menjadi bidan itu menjelaskan hasil dari pemeriksaan begitu. Jadi jawabannya adalah C yang tepat. Nah, di sini sudah saya paparkan untuk hak pasien itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan juga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor sekian-sekian Tahun 2020 tentang standar profesi bidan. Di mana di sana ada kompetensi pada area etik legal dan keselamatan klien bahwa menghargai hak dan privasi perempuan atau pasien gitu serta keluarganya. Jadi clue-nya adalah atau kata kuncinya adalah bidan belum menjelaskan hasil pemeriksaan, sedangkan si ibunya datang itu ingin mengetahui keadaan kehamilannya. Sampai sini bisa diterima Ibu-ibu? Semangat ya Bu ya. Oke Bu, lanjut. Oke, lanjut soal nomor 6. Silakan Ibu. Oke, polling udah selesai. 70% yang menjawab ini semuanya juga nih A, B, C, D, E. Tapi yang menjawab D yang paling banyak, baik sama A ya, hampir sama. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Seorang perempuan umur 32 tahun, G2P1A0, hamil 20 minggu datang ke TPMB mengatakan khawatir terhadap kehamilannya. Hasil anamnes keluar bercak darah dari jalan lahir, nyeri perut hingga ke bagian belakang. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, dan suhu juga normal. Pertanyaannya adalah, apakah hormon yang berperan pada keluhan nyeri di kasus tersebut? Nyeri ya Ibu-ibu? Oke.
A, FSH. Seperti yang tadi, FSH itu adalah follicle stimulating hormone atau hormon yang menstimulasi pematangan folikel atau sel-sel telur menjadi follicle the graft atau sel telur yang matang, sehingga tidak ada hubungannya dengan nyeri. Jadi mohon maaf yang menjawab A. Banyak juga tadi yang menjawab A ya, mohon maaf Ibu. Kemudian yang B, kortisol. Kortisol ini dia muncul karena distimulasi oleh stres. Misalnya kita banyak pikiran Ibu, atau kita cemas menghadapi persalinan, nah itu kortisol yang keluar. Kemudian yang C, prolaktin. Prolaktin adalah hormon yang menstimulasi produksi ASI. Kemudian yang D adalah oksitosin. Oksitosin kalau di payudara itu untuk memperluas atau untuk proliferasi sel di ductus lactiferus supaya duktusnya melebar sehingga tampungan ASI-nya itu besar. Kemudian kalau di uterus, dia ini merangsang kontraksi uterus, kontraksi di otot polos sehingga menyebabkan nyeri gitu. Kemudian yang E, endorfin. Endorfin ini muncul saat kita relaksasi atau saat kita bahagia. Contohnya seperti pada saat ada pijatan oksitosin, relaksasi ibu hamil gitu ya, atau pijatan pada ibu hamil itu merelaksasi kita sehingga hormon endorfin keluar gitu. Nah, di sini pembahasannya. Jadi jawabannya adalah oksitosin Ibu karena di sana merangsang otot polos untuk berkontraksi sehingga menyebabkan nyeri gitu. Jadi jawabannya adalah D. Oh maaf ya Bu, di sini C tulisannya. Iya, apa pelakon juga. Bu, tapi kan masih usia kehamilan 20 minggu ya, Bu? Iya, kenapa Bu? Hormon usia kehamilannya 20 minggu, Bu. Usia kehamilannya 20 minggu, Bu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah hormon yang berperan pada keluhan nyeri? Karena ini diagnosisnya itu kemungkinan adalah abortus, Bu. Keluar bercak darah dari jalan lahir, nyeri perut hingga ke bagian belakang. Jadi kemungkinan diagnosisnya adalah abortus. Nah, abortus di sini itu yang menyebabkan keluhan nyerinya yang jadi pertanyaan adalah hormonnya apa begitu. Ya, Bu ya. Siap, Bu. Ya, apakah bisa diterima, Ibu? Oke. Baik, kita bisa lanjut ya, Bu ya? Lanjut. Makasih, Bu. Lanjut, silahkan Ibu-Ibu. Ini juga etik. Tadi ulang DBK ini binanya parang. Oke, terima kasih Ibu. Di sini A, B, C, D, E semua terisi dan yang paling banyak adalah B. Nah, untuk pilihannya ini sama dengan yang tadi ya Ibu, tapi jangan terjebak dengan soalnya. Oke, kita bahas. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan keluar darah merah segar dari kemaluannya.
Hasil anamnes tidak merasa nyeri, ibu belum melakukan pemeriksaan USG. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 88, pernafasan 24, suhu 36,8, dan bidan telah memberikan informasi hasil pemeriksaan. Nah, bidannya sudah memberikan ya Bu ya, sudah memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan. Pertanyaannya adalah apakah tindakan bidan yang tepat sesuai kasus tersebut? Yang A, merasa empati terhadap hasil pemeriksaan. Ini merasakan empati, si ibunya diagnosanya kemungkinan adalah plasenta previa ya Bu ya, plasenta previa. Kemudian kalau merasa empati di atas tidak menjelaskan pasiennya seperti apa keadaannya sehingga bidan mengharuskan untuk merasa empati. Kemudian yang B, merujuk ibu dan memberikan informed consent. Nah, kita boleh merujuk ibu tetapi dengan catatan bahwa yang pertama adalah bidan telah menjelaskan tentang hasil pemeriksaan dan keperluan untuk rujukannya. Kemudian yang kedua adalah ibu dan keluarganya itu bersedia untuk dirujuk dengan memberikan konsen. Kemudian yang C, memberikan hak ibu seperti tadi ya, sudah dilakukan oleh bidan. Kemudian yang D, mengutamakan keselamatan, itu juga tidak ada pilihan antara ibu, bayi, atau kepentingan si bidannya. Yang E juga di sana tidak ada kolaborasi, tetapi harusnya merujuk ibu karena fasilitas kesehatan yang ada di TPMB. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, kita merujuk si ibunya. Oke, banyak yang betul ya Ibu, alhamdulillah. Nah, di sini kata kuncinya bidan telah melakukan pemeriksaan dan telah menginformasikan hasil pemeriksaan. Kemudian diagnosanya kemungkinan adalah plasenta previa, dan pembahasannya di sini ada di Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 tentang standar profesi bidan, di mana praktek bidan itu harus memiliki keterampilan untuk memberikan pelayanan ANC yang komprehensif untuk memaksimalkan kesehatan ibu, hamil, dan janin, serta asuhan kegawat daruratan dan rujukan. Nah, di sana kata kuncinya Ibu dan jawabannya. Jadi kita harus merujuk si ibunya karena itu bukan wewenang kita, dan si ibunya juga itu datangnya ke TPMB. Sampai sini ada yang mau didiskusikan Ibu atau kita lanjut? Lanjut ya Bu. Baik. Soal nomor 8. Silahkan Ibu hormon lagi. Oke, pollingnya sudah selesai. Oh, baru mulai. Oke, polling sudah selesai dan masih ada yang menjawab FSH ya, FSH, kemudian estrogen, progesteron, prostaglandin. Baik. Pembahasannya soal seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0 hamil 20 minggu datang ke TPMB dengan keluhan susah buang air besar. Hasil pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan normal, TFU setinggi pusat. Pertanyaannya, apakah hormon yang berperan sesuai keluhan pada kasus tersebut? Sesuai keluhan ibunya adalah susah buang air besar.
Nah, jadi yang A tadi ya Ibu-Ibu, jangan salah lagi, FSH adalah hormon yang merangsang pematangan sel telur atau folikel. Cuman itu aja Bu, kalau FSH sama menstruasi gitu ya. Tapi kalau ibu hamil kan tidak mungkin kita membahas tentang menstruasi. Kemudian yang B, oksitosin. Oksitosin ini merangsang kontraksi otot polos di uterus sehingga menyebabkan nyeri. Kemudian estrogen. Estrogen sendiri adalah untuk mempertahankan kehamilan ibu. Kemudian progesteron. Nah, progesteron ini salah satunya adalah susah buang air besar, efeknya ya Bu. Nah, kenapa? Karena progesteron itu menyebabkan motilitas dari usus besar itu menurun atau gerakan peristaltiknya itu menurun sehingga menyebabkan absorpsi dari air yang masuk ke dalam usus itu besar, meningkat. Nah, akhirnya terjadilah sembelit atau konstipasi ya, atau susah buang air besar. Yang E, prostaglandin, ini hormon yang menyebabkan adanya penipisan dari serviks. Nah, di sini ini pembahasannya, peningkatan produksi progesteron menyebabkan tonus otot polos menurun termasuk pada sistem pencernaan sehingga terjadi motilitas otot polos yang menyebabkan absorpsi air di usus besar meningkat. Jadi airnya yang diserap banyak, akhirnya sisa-sisanya itu yang menjadi keras. Gitu. Jadi jangan salah lagi ya Ibu-Ibu, untuk FSH tadi bagi Ibu-Ibu yang menjawab FSH, follicle stimulating hormone, nah itu adalah hormon yang menstimulasi atau merangsang dari pematangan sel telur. Sampai sini ada yang mau didiskusikan Ibu? Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya Bu ya. Soal nomor 9, mudah-mudahan masih semangat. Oke, silakan Ibu. Oke, pollingnya sudah selesai. A, B, C, D, E. Terisi semua ya Bu, yang B yang banyak. Kemudian di chat ada yang A, ada yang B, ada yang C. Langsung ke soal. Seorang perempuan G2P1A0 umur 28 tahun, hamil 16 minggu datang ke TPMB dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir sejak 3 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, suhu normal, OUE atau serviknya sudah terbuka. Terlihat pengeluaran jaringan dari jalan lahir. Jadi diagnosanya kemungkinan adalah abortus insipient. Apakah tindakan awal sesuai kasus tersebut? Yang A, merujuk ke rumah sakit. Oke, betul dirujuk. Yang B, memasang infus. Betul juga. Yang C, observasi perdarahan. Betul. Yang D, mempersiapkan kuretase. Betul, tapi sayangnya ini di TPMB. Jadi kita eliminasi. Yang E, memberikan informed consent. Betul juga.
Tapi yang ditanya adalah tindakan awal. Tindakan awal sebelum kita melakukan rujukan, sebelum kita memberikan inform konsen untuk dilakukan rujukan, kita yang pertama kali bidan lakukan adalah memasang infus karena si ibunya itu sudah keluar darah dari jalan lahir, takutnya nanti shock hipovolemik ya ibu-ibu, jadi kehilangan volume darahnya yang banyak. Takutnya seperti itu. Jadi kita menstabilkan ibu dulu, menstabilkan si pasiennya dulu, memasang infus. Barulah kita berikan inform konsen, kemudian dirujuk. Nah ini. Jadi kata kuncinya adalah keluhan keluar darah dari jalan lahir, kemudian kita harus melakukan resusitasi cairan untuk menstabilkan keadaan umum ibu. Bu, izin bertanya. Iya, boleh. Kan masih Boleh. belum ada Lihat tanda, dulu, tunggu Bu bilang. tidak ada Gimana? tanda-tanda, tidak ada tanda-tanda shock. Walaupun tidak ada tanda-tanda shock, tetapi sudah ada sebelumnya itu keluar darah ibu, walaupun bercak. Nah itu kita harus menstabilkan dulu keadaan umum ibunya. Keluar darah sudah 3 jam. Iya, apalagi ini sudah 3 jam yang lalu gitu. Jadi takutnya ibunya lemas, ibu. Nanti sampai rumah sakit kena marah kitanya, bidannya kalau tidak dilakukan tindakan apapun, apalagi keluar darahnya sudah 3 jam yang lalu, kemudian sudah ada tadi jaringan yang keluar di soalnya. Nah, di sini terlihat pengeluaran jaringan dari jalan lahir, OW-nya terbuka. Permisi, Ibu mau tanya. Boleh, Ibu? Kalau misalnya kita memberi inform consent untuk rujukan, terus yang untuk selanjutnya pemasangan infus, itu bagaimana, Bu? Kan setidaknya kita memberitahu hasil pemeriksaannya, kan Iya. berarti kita setuju apa tidak, kayak gitu, Bu, tentang tindakan Nah. pemasangan infus dan untuk tahap selanjutnya. Oke. Baik, Ibu. Jadi, Lakukan kita dulu memberikan ini inform untuk konsen dulu dulu dan juga memberikan inform konsen dulu juga boleh, Ibu. Tetapi inform konsen merupakan itu salah satu asuhan. Jadi yang ditanya adalah tindakan awal. Apa yang kita lakukan? Tindakan itu seperti kita melakukan suatu kegiatan gitu, Bu. Kegiatan yang sekiranya berhubungan langsung dengan pasien atau dengan keterampilan kita. Jadi kalau misalnya memberikan inform konsen itu merupakan asuhan. Kalau mungkin nanti ada ketemu apakah asuhan awal yang dilakukan gitu ya Bu ya oleh bidan. Nah, di antara A, B, C, D, dan E ini kita lakukan memberikan inform konsen. Itu jawabannya. Oh, nggih, Bu, siap. Terima kasih. Iya, Bu. Sama-sama, Ibu. Ada lagi ibu-ibu yang mau didiskusikan? Jelas, Bu. Ibu Mega tadi, jika soalnya asuhan yang tepat, sudah terjawab ya Bu ya. Jika asuhan yang tepat itu yang Bu, kita memberikan inform konsen. Lanjut dulu, siap. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Nah, lanjut ke soal nomor 10, pertengahan soal ya Bu ya. Mudah-mudahan masih semangat. Ya nih, silahkan Ibu.
Oke, polling sudah ditutup. Ibu-ibu yang belum menjawab boleh di kolom chat. Seorang perempuan umur 38 tahun, G4P3A0, hamil 32 minggu, datang ke TPMB untuk kunjungan ulang. Hasil anamnes, ibu akan pindah ke desa terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, dan TFU-nya 31 cm, DJJ-nya normal. Pertanyaannya adalah, apakah pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus tersebut? Yang A, antisipasi gawat darurat, tabungan bersalin, penolong persalinan, persiapan persalinan, dan tanda bahaya kehamilan. Jadi tadi dari hasil polling, A, B, C, D, E terisi semua. Jadi kita fokusnya Ibu, yang A ini ada 20 orang, yang E 14 orang. Nah, kita cari kata kuncinya dulu Ibu. Kalau udah banyak opsi kayak gini. Kata kuncinya di sini adalah ibu akan pindah ke desa terpencil yang jauh dari vaskes. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita fokus ke umurnya, Bu. Umurnya 38 tahun. Jadi usia reproduktif adalah usia 20 sampai 35 tahun. Lebih dari 35 tahun artinya usianya sudah apa, Bu? Iya, sudah resti. Kemudian selain itu kita melihat G-nya. G-nya atau paritasnya sudah 3 dan ini kehamilannya sudah keempat kalinya gitu. Jadi itu juga salah satu faktornya gitu ya Bu ya, salah satu faktor resiko yang kemungkinan nanti akan terjadi resti. Jadi pendidikan kesehatan yang tepatnya apa Ibu kira-kira? Apakah A, B, C, D, E ini yang paling tepat lah? A. Apakah ada yang mau berubah? Iya. A, Bu, A. Oh, banyak yang E masih di chat, ada yang A Ibu tadi ya. Gini Bu, jadi kalau untuk tabungan, kita lewatin dulu yang A. Tabungan bersalin ini kita coret ya Bu ya, karena kemungkinan ibunya sudah ada pengalaman sebelumnya untuk tabungan bersalin, sudah ada ancang-ancang jauh-jauh hari. Kemudian penolong persalinan juga ini sebenarnya harus dilakukan pendidikan kesehatan, namun ada yang lebih penting daripada itu, kita lihat dari usia sama paritasnya tadi. Kemudian persiapan persalinan juga mungkin sudah ada pengalaman, kita abaikan itu. Nah, untuk antisipasi gawat darurat dengan tanda bahaya kehamilan. Sayangnya Bu, yang E ini tanda bahaya kehamilan aja, bukan tanda bahaya kehamilan trimester 3 gitu. Jadi kalau tanda bahaya trimester 3 bisa aja dia itu dipilih, tetapi tetap aja poinnya itu lebih besar pada antisipasi gawat darurat dengan melihat dari umurnya si ibunya. Ya. Begitu. Jadi kita melihatnya dari umur ibunya yang sekian itu sehingga diharapkan untuk mengantisipasi gawat darurat. Cepat lahir biasanya itu. Kenapa Ibu? Makan siang HPP. Kalau G4 kan cepat lahirnya, terus perdarahan biasanya. Iya, betul. Selain itu juga umurnya sudah lewat dari usia reproduktif ya, Bu ya. Nah, Iya, jadi jawabannya adalah A, antisipasi gawat darurat. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, Ibu boleh? paham Bu. Bisa diterima ya, Bu ya? Ya Bu. Baik. Lanjut, siap. Soal nomor 11. Silakan Ibu-ibu.
Oke, Alhamdulillah ini 45 orang menjawab betul ya Bu ya. Ini gampang memang soalnya Bu. Tapi kok masih ada yang D ya? Masih ada yang D, masih ada yang A, masih ada yang B. Seorang perempuan G1P0A0 umur 21 tahun, hamil 30 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan pandangan kabur. Hasil anamnes pusing dan nyeri pada ulu hati. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya tinggi, nadi, pernapasan, dan suhu normal. Ini jadi kemungkinan diagnosanya adalah preeklamsia Bu ya. Karena keluhannya yang pertama pandangan kabur, yang kedua nyeri ulu hati, pusing, dan pusingnya ternyata dari tekanan darahnya yang tinggi. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah pemeriksaan penunjang yang mungkin dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosa pada kasus tersebut? Nah, kalau preeklamsi biasanya apa, Bu? Ada yang mau berubah jawabannya? Protein urin. Oke, jawabannya adalah protein urin. Terima kasih, Ibu-Ibu. Nah, untuk reduksi urin itu sama dengan glukosa urin. Jadi kita melihat biasanya pada ibu yang DM, kita melihat gulanya, gula. Jadi untuk pemeriksaan gula di urin. Biasanya kalau untuk reduksi urin atau glukosa urin ini ada tanda-tanda di dalam soal itu riwayat DM atau janinnya besar atau berat badannya ibu besar atau obesitas seperti itu. Jadi penunjangnya adalah salah satunya pemeriksaan gula pada urin. Kemudian jawabannya tadi yang protein urin ya Bu ya. Jadi kenapa kok bisa muncul protein di dalam urin? Karena kerusakan di ginjal. Glomerulusnya itu tidak bisa menampung atau memfiltrasi dari protein. Kemudian yang D, hemoglobin. Hemoglobin ini menentukan bahwa si ibunya anemia, tetapi di soal anemianya tidak ada tanda gejala di sana. Kemudian E, lila. Lila ini jauh banget karena di soal tidak ada membahas tentang lila. Nah, di sini kata kuncinya adalah pandangan kabur, kemudian pusing, nyeri pada ulu hati, tekanan darahnya juga tinggi, 140/100. Kemungkinan diagnosa adalah preeklamsi. Nah, di sini ada protein urin yang bagusnya adalah negatif, urinnya jernih. Kemudian positif 1 sampai dengan positif 4, insya Allah ibu-ibu sekalian sudah pada hafal ya ibu-ibu. Kemudian kenapa di sini kok bisa protein itu ditemukan di urin atau protein urinnya itu positif? Karena, nah ini ada penjelasan yang di sini adanya kerusakan pada glomerulus. Jadi glomerulus ini fungsinya untuk memfiltrasi dari air-air gitu ya, air-air, tetapi tidak bisa karena kerusakan itu tadi sehingga menyebabkan proteinnya apa namanya, melewati dari sawar atau dari filternya si glomerulus sehingga muncullah di urin. Begitu, Ibu-ibu. Jadi jawabannya protein urin. Bisa dilanjut, Ibu? Kalau ada mau didiskusikan, langsung aja ya, Bu ya. Bisa di chat atau bisa langsung unmute. Lanjut, Bu. Oke, soal nomor 12, Ibu. Silakan, Bu.
Mohon izin Ibu, belum di-unmute Ibu. Oh iya, mohon maaf Ibu-ibu. Iya, jadi jawabannya yang banyak adalah E. Nah, di sini ada jawaban yang B, D, dan E. Seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 36 minggu datang ke TPMB dengan keluhan sering BAK. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm hidrogerum, nadi normal, pernapasan normal, suhu juga normal, TFU 30 cm, presentasi kepala penurunan 2/5, DJJ 148 kali per menit. Apakah penyebab keluhan ibu pada kasus tersebut? Keluhannya adalah sering BAK. A. Perubahan hormon. B. Ibu terlalu banyak minum. Kalau perubahan hormon di atas, kita skip dulu ya Bu ya. Yang B. Ibu terlalu banyak minum. Ibunya di kasus ibunya tidak dijelaskan bahwa banyak minum pada malam hari misalnya atau pada siang hari gitu, nggak ada. Kemudian jadi kita eliminasi ya Bu yang B, mohon maaf. Kemudian yang C, peningkatan natrium dalam tubuh ibu hamil, tidak ada membahas. Kemudian yang D, uterus yang membesar menekan kandung kemih, dan E, kandung kemih tertekan penurunan bagian terbawah janin. Ini hampir-hampir mirip nih yang D sama E. Nah, jadi jawabannya adalah apa ya Bu kira-kira? Ini sudah 36 minggu G1, artinya primipara ibunya sudah di TM3. Yang Bu. Bu. Iya, betul. Yang E ya Bu ya, kandung kemih tertekan penurunan bagian terbawah janin. Tapi kalau saya rubah Bu, soalnya misalnya G1P0A0 hamil 18 minggu. B. Apa Bu? Yang D, Bu. Iya, betul. D, uterus yang membesar menekan kandung kemih. Jadi itu bedanya ya Bu ya. Kalau trimester 1 atau 2, nah itu kemungkinan jawabannya adalah uterus yang membesar menekan kandung kemih. Tapi kalau TM3 itu kandung kemih yang tertekan karena adanya penurunan bagian terbawah janin. Jadi jangan bingung-bingung lagi Ibu-ibu yang tadi menjawab D. Yang D itu kalau trimester 1 atau trimester 2 gitu, memasuki trimester 2. Nah, itu jawabannya adalah uterus yang membesar yang menekan kandung kemih. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, Ibu? Lanjut, Bu. Lanjut. Masih semangat ya, Bu ya? Atau udah ada yang mulai ngantuk sini? Semangat, Bu. Siap. Oke, nomor 13. Silakan, Bu. Oke. Polling selesai. Kita ke soal. Tadi pollingnya A, B, C, sama E. D-nya tidak ada yang menjawab. Seorang perempuan umur 27 tahun G1P0A0 hamil 38 minggu datang ke TPMB dengan keluhan sakit kepala berat. Hasil anamnes pandangan mata kabur, ada riwayat hipertensi sebelum hamil. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darahnya tinggi, nadi pernafasan suhunya agak tinggi, suhunya tinggi ya Bu. Kemudian UDEM positif, bidan akan melakukan rujukan, tetapi ibu menolak
Pertanyaannya, apakah asuhan yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Yang A, tetap merujuk. Ini berarti pemaksaan nih, Bu. Kita nggak boleh ya, Bu ya. Yang A, walaupun si ibunya menolak, tetapi tunggu dulu, jangan memaksa untuk si ibunya dirujuk gitu. Yang A kita skip, yang kita eliminasi. Kemudian yang B, dukungan psikologis boleh. Kemudian yang C, kolaborasi dengan dokter. Ya harusnya memang gitu ya Bu ya, harusnya memang gitu, atau kita rujuk memang. Tetapi masalahnya di sini adalah asuhan yang paling tepat karena si ibunya menolak untuk dirujuk. Jadi kita coret dulu yang C. Lakukan pertolongan persalinan. Jangan, itu terlalu beresiko karena kita di TPMB dan ini ternyata ada hipertensi, preeklamsi ya Bu ya, preeklamsi berat. Kemudian yang E, pendekatan pada ibu serta keluarga. Nah, antara B sama E, kira-kira yang mana, Bu? Bu. Oke, yang E ya Bu ya, pendekatan pada ibu serta keluarga. Jadi dengan pendekatan ini kita meyakinkan ibu dengan keluarga itu untuk ibunya supaya mau untuk dirujuk demi keselamatan si ibu dan bayinya gitu. Kalau dukungan psikologis sebatas dukungan aja Ibu, tetapi tidak meyakinkan si ibunya atau memberi sugesti kepada si ibunya supaya ibunya mau untuk dirujuk. Nah gitu. Jadi alhamdulillah tadi banyak yang menjawab benar ya Bu ya. Kita harus melakukan pendekatan dulu ke ibu serta keluarganya untuk meyakinkan mau dirujuk. Oke, kita lanjut ke soal ya Bu ya. Lanjut. Ya, Oke, soal 14. Silakan Ibu. Gampang ini Bu. Cepat sekali, Bu. Kan gampang kan? Udah pinter-pinter Ibu-ibu nih. Mudah-mudahan lulus nanti hukumnya. Amin. Oke, udah habis waktunya dan alhamdulillah semua menjawab betul. Jadi kayaknya ini soal termudah yang tadi saya bilang juga soal gampang. Mudah-mudahan nanti soalnya mirip-mirip kayak gini ya Bu ya, biar bisa jawab semua. Ya Bu, ini aja soalnya. Iya. Jadi di sini clue-nya adalah mengeluarkan darah merah segar dari jalan lahir tidak disertai dengan nyeri perut. Jadi jawabannya adalah B, plasenta previa. Oke. Lanjut 15. Oke, ini nanti dibaca ya Bu ya untuk pembahasan opsi yang lain. Lanjut nomor 15 ini adalah soal etik Bu. Siap-siap ya Bu ya. Tadi udah dikasih bonus tuh. Oke, ini dia. Panjang.
Terlalu cepat, Bu. Soalnya belum selesai baca. Minta tambahan waktu mungkin, Mbak. Ibu-ibunya. Baik, Ibu silakan lanjutkan ya, Ibu. Oke. Pollnya akan muncul lagi nanti. Oke, sambil kita bahas ya Ibu-Ibu. Kalau enggak nanti sambil dijawab, sambil masuk ke opsi jawabannya. Oh ya, kita tunggu aja nih. Pollingnya udah muncul lagi. Dah habis waktunya. Dan sejauh ini kenapa tidak ada yang betul? Aduh, saya sedih. Oke, kita masuk ke pembahasan nih Ibu-Ibu. Seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0 datang ke PMB diantar oleh suaminya dengan keluhan terlambat menstruasi sudah 4 bulan. Jadi kemungkinannya hamil nih, tapi baru kemungkinan ya Bu ya, karena belum dilakukan pemeriksaan. Ibu mengatakan tidak menggunakan kontrasepsi dan anak pertama berumur 9 bulan. Hasil pemeriksaan didapatkan TTV normal, planotesnya ternyata memang positif. Palpasi teraba balotemen. Ibu berniat untuk menggugurkan kandungannya karena alasan anak pertama masih kecil. Bidan menolak keinginan ibu dengan alasan melanggar kode etik sebagai bidan. Kode etik bidan manakah yang dijunjung tinggi berdasarkan kasus tersebut? Jadi yang A, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Yang B, kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Yang C, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Yang D, kewajiban bidan terhadap profesinya. Yang E, terhadap teman sejawat atau nakes yang lainnya. Jadi jawabannya adalah yang A, Bu. Terhadap klien dan masyarakat. Jadi yang dijunjung tinggi oleh bidan di sini adalah klien dan masyarakat. Karena si bidannya itu menolak keinginan ibunya. Keinginan ibunya untuk menggugurkan kandungannya. Kenapa tidak yang D, kewajiban bidan terhadap profesi? Profesi ini Ibu, jadi si bidannya itu terhadap profesinya sendiri. Jadi fokusnya bukan ke pasien, bukan ke masyarakat, bukan ke si ibu atau klien gitu, bukan. Tapi ke profesinya si ibunya, si bidannya misalnya untuk si bidan harus mengikuti MU untuk update ilmu-ilmu terbaru. Nah, itu terhadap profesinya, Bu. Atau memenuhi STR, nah itu terhadap profesinya. Jadi kewajiban bidannya terhadap profesi salah satu atau dua contohnya seperti itu. Nah, di sini kata kuncinya adalah ibu berniat untuk menggugurkan kandungannya, tapi bidannya menolak. Nah, di sini sudah diberi 4 contoh bahwa kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat itu setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Yang kedua, kepentingan klien berada di atas kepentingan sendiri ataupun kelompok. Yang ketiga, bidan harus menghormati hak klien. Yang keempat, bidan menghormati nilai-nilai di masyarakat. Nah, yang keempat inilah yang mengena memang di kasus tersebut, menghormati nilai-nilai di masyarakat karena menggugurkan kandungan merupakan hal yang tidak terpuji ya Bu ya, dan kita bisa dikenakan pidana kalau kita membantu menolong menggugurkan niat si ibu tadi. Menggugurkan kandungan berdasarkan niat si ibu tadi. Nah, di sini jadi jawabannya adalah kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Jadi bukan yang bukan yang D. Tadi banyak yang menjawab yang D. Yang D tadi seperti yang saya contohkan, kita mengikuti seminar-seminar online atau tatap muka untuk mengupdate
keilmuan bidan terbaru atau mengikuti MU atau yang sudah mau mati STR-nya kita hidupkan lagi. Nah, itu terhadap profesinya. Sampai sini bisa diterima ya, Bu? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Lanjut soal nomor 16. Silakan, Bu. Oke, sudah selesai pollingnya. Sebagian besar menjawab B, kemudian ada yang D, juga yang E. Seorang perempuan umur 29 tahun, G1, P0A0, hamil 10 minggu datang ke TPMB dengan keluhan keluar bercak darah dari vagina 1 jam yang lalu. Bercak darah. Hasil anamnes nyeri perut. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 100/70, nadi 80, penapasan 20, suhu 36 derajat. Serviknya tertutup, jadi kemungkinan diagnosanya adalah abortus iminen. Pertanyaannya, apakah asuhan kebidanan yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, kita sudah tahu tadi menyimpulkan bahwa diagnosa sementaranya atau dugaannya adalah abortus iminen karena dilihat dari keluhan keluar bercak darah yang pertama, kemudian yang kedua serviknya tertutup. Sehingga asuhan yang paling tepat adalah yang B, menganjurkan ibu bed rest. Nah, kenapa kita tidak merujuk? Karena di sini serviknya tertutup. Kecuali nanti apabila sudah bed rest namun ada kelanjutannya yaitu ibunya masih nyeri perut, kemudian keluar lagi perdarahan, kemudian pada saat dilihat serviknya juga terbuka, nah itu kita harus merujuk karena takutnya abortus insipient, kelanjutannya dari abortus iminen. Kemudian tadi yang D, pemeriksaan dalam tidak. Kita sudah mengetahui ini serviknya tertutup, jadi kita tidak melakukan lagi pemeriksaan dalam. Gitu. Jadi jawabannya adalah menganjurkan ibu bed rest dengan kata kunci keluar bercak darah dari vagina dan serviknya sudah tertutup. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, Ibu? Betul. Lanjut. Lanjut. Baik, 3 soal lagi ya, Bu ya. Semangat. Nomor 17.
Oke, pollingnya sudah. Di sini A, B, D, E. Ada yang jawab. Yang nggak terjawab cuman yang C ya, nggak ada yang memilih. Oke. Seorang perempuan umur 34 tahun, G4, P3, A0, hamil 32 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah merah segar tiba-tiba. Hasil anamnes tidak nyeri, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 84, TFU 28 cm, DJJ 130. Pertanyaannya, apakah faktor predisposisi yang paling mungkin atau faktor yang menunjang terjadinya keluar darah merah segar tiba-tiba ini? Nah, ini diagnosanya apa kira-kira, Bu? Yang tadi, Bu? Placenta previa, Bu. Oke, placenta previa. Jadi faktor Paritas. predisposisi. Iya, terima kasih, Bu. Jadi faktor predisposisinya kira-kira apa? Tadi yang menjawab benar banyak. Ya, jadi kita lihat dari kasusnya, kalau usia Ibu, usianya masih aman karena belum lewat dari 35 tahun. Jadi mohon maaf bagi ibu-ibu yang menjawab usia. Kemudian yang paritas. Nah, paritasnya di sini sudah G4. Jadi itu yang merupakan salah satu faktor predisposisi dari si ibunya kenapa bisa placenta previa. Nah, tadi ada yang menjawab juga D sama E, tekanan darah. Tekanan darahnya itu 100/70, memang dia rendah untuk sistolnya ya, Bu ya. Namun bukan merupakan faktor predisposisi. Kemudian riwayat abortus di kasus malah tidak dijelaskan ada riwayat abortus di sana. Di jawabannya adalah paritasnya. Nah, di sini ada faktor risiko atau predisposisi dari placenta previa itu. Adanya riwayat sesar, kemudian usianya yang lebih dari 35 tahun, kemudian multiparitas, seperti tadi di soal ada G4, kemudian kehamilan kembar, dan riwayat miomektomi atau diangkatnya miometrium. Sampai sini ada yang mau ditanya, Ibu? Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, 2 soal terakhir ya, Bu ya. Silahkan, Ibu. Oke, sudah selesai pollingnya. Yang dijawab opsi A, B, dan C. Seorang perempuan umur 35 tahun, G3, P2A0, hamil 32 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan mudah lelah. Hasil anamnes riwayat anemia sering sempoyongan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80, suhu 36,3, pernapasannya 20, konjungtiva pucat, TFU 25 cm, presentasi kepala, DJJ 140 kali per menit, HB-nya 8. Pertanyaannya adalah apakah komplikasi proses persalinan yang mungkin dapat terjadi pada kasus tersebut? Yang A, BBLR. BBLR adalah berat badan lahir rendah, berarti kurang dari 2.500. Kemudian atonia uteri adalah tidak adekuatnya kontraksi setelah bayi lahir. Kemudian dismatur itu adalah kecil masa kehamilan atau berat badan
bayinya itu tidak sesuai dengan umur kehamilannya. Jadi kita fokus ke ABC ya Bu ya, karena ibu-ibu milihnya di antara opsi A, B, dan C. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya adalah mudah lelah, riwayat anemia, sering sempoyongan, konjungtivanya pucat, dan HB-nya 8, artinya si ibunya menderita anemia. Kemudian anemia ini bisa memberikan komplikasi apa pada saat proses persalinan? Nah, jawabannya iya, atonia uteri. Jadi yang ditanya adalah komplikasi pada proses persalinannya, bukan pada janinnya atau bayinya gitu ya Bu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah atonia uteri. Yaitu nanti bisa terjadi perdarahan kalau kalau si ibunya punya riwayat punya anemia. Nah, pada saat persalinan bisa terjadi atonia uteri. Nah, di sini sudah dijelaskan di pembahasan kata kuncinya tadi sudah, kemudian komplikasinya pada kehamilan bisa abortus, komplikasi anemia ya Bu ya. Pada kehamilan ini ada abortus atau kehamilan sebelum waktunya atau prematur. Kemudian pada persalinan bisa inersia, kemudian atonia uteri, partus lama, perdarahan. Kemudian yang pada masa nifas, subinvolusi uteri. Nah, ini tadi di sini ada subinvolusi uteri juga sama produksi ASI rendah, Bu. Ini betul, namun komplikasinya pada masa nifas. Nah, kemudian ada di janin ini juga pada janin dismatur. Nah, itu merupakan komplikasi pada janin. BBLR juga pada janin. Jadi yang betul adalah atonia uteri. Bisa dilanjut, Ibu? Lanjut. Lanjut, Bu. Oke, nomor 19. Silakan, Bu. Ini mudah ini, Bu. Oke, semakin lama kok semakin sedikit yang menjawab ini. Ada yang menjawab A, kemudian C sama D. Oke. Seorang perempuan berusia 26 tahun, G1P0A0, hamil 18 minggu, berkunjung ke TPMB mengeluh nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnes terdapat pengeluaran darah disertai gumpalan-gumpalan dari kemaluan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 68, pernapasan 24, suhu 36,5, kemudian VT, porsinya tertutup atau vaginal tosser. Bidan memberitahu hasil pemeriksaan dan menyarankan ibu untuk dirujuk. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan sebagai bidan berdasarkan kewajibannya dari kasus tersebut? Tadi jawabannya ada yang A, yang C, sama yang D. Yang A, menunggu inisiatif keluarga bertanya terkait keadaan pasien. Yang A, mohon maaf ya Bu dicoret karena di kasus sudah dijelaskan bidan memberitahu hasil pemeriksaan. Jadi diharapkan kita harapannya sih Ibu sama keluarganya sudah mengerti tentang hasil pemeriksaan karena bidannya sudah memberitahu hasil pemeriksaan. Kemudian yang B, memberi imbalan jasa profesi ini tidak ya Bu ya. Dan alhamdulillah tidak ada yang memilih. Kemudian yang C, memberikan informasi tentang pelayanan yang dibutuhkan. Nah, di sini pertanyaannya adalah
Tadi bidan berdasarkan kewajiban dari kasus. Nah, kasusnya ini diagnosanya kemungkinan adalah abortus komplit kemungkinannya. Karena gumpalan-gumpalannya udah keluar, kemudian pada saat di pemeriksaan dalam porsionya sudah tertutup. Jadi harus dilakukan USG meyakinkan apakah memang sudah keluar semua jaringan-jaringan atau hasil konsepsinya atau belum. Kemudian informasi tentang pelayanan yang dibutuhkan di sini, kalau bidannya sudah menyarankan untuk dirujuk, kemungkinannya bidan sudah menginformasikan apa pelayanan yang dibutuhkan. Kemudian yang D, meminta persetujuan ibu dan keluarga untuk dirujuk. Nah ini oke ya Bu ya, jawabannya meminta persetujuan ibu dan keluarga untuk dirujuk karena bidannya sudah memberitahu hasil pemeriksaan, kemudian menyarankan ibunya untuk dirujuk sehingga si bidannya ini yang dilakukan adalah meminta persetujuan untuk rujukannya. Kemudian yang E, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien. Yang E-nya sudah karena kita sudah melakukan hasil anamnes juga, hasil anamnes. Nah, itu dari pasien ya. Jadi hasil anamnesnya sudah kita dapatkan sehingga yang betul adalah yang D. Nah, di sini pembahasannya tentang kewajiban bidan ada di Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Kemudian Undang-Undang tentang Kebidanan pasal 61. Nah, di sini nanti bisa dibaca ya Ibu-Ibu sekalian, undang-undangnya seperti apa. Lanjut, nomor terakhir, Ibu-Ibu. Semakin malam, semakin sedikit yang menjawab. Ya, Oke, terakhir ya Bu ya. Ya, Bu. Silakan. Oke, sudah selesai. A, B, C, D, E. Wah, lengkap ini. Soal terakhir, semuanya dijawab. Seorang bidan melakukan pengkajian pada desa binaannya. Data yang diperoleh terdapat ibu yang tidak mengkonsumsi tablet FE selama kehamilannya. Sebagian ibu beralasan karena efek sampingnya seperti mual dan sulit BAB, bidan berkeinginan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya tablet FE selama kehamilan. Dalam penyelenggaraan praktik kebidanan, apa peran bidan yang dapat diterapkan pada kasus tersebut? Jadi di sini kata kuncinya adalah bidan berkeinginan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan. Tadi jawabannya A, B, C yang banyak. C sebagai penyuluh konselor. Oke. Yang A sebagai penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Ini contohnya itu seperti misalnya pemanfaatan daun kelor untuk peningkatan produksi ASI. Misalnya kayak gitu ya Bu ya. Nah, daun kelornya ini dibuat biskuit atau dibuat olahan seperti itu. Nah, itu kita memberdayakan perempuan, Bu. Jadi menggerakkan perempuan-perempuan untuk mengolah daun kelor atau jantung pisang kepo gitu supaya produksi ASINya lancar untuk mencegah stunting misalnya kayak gitu. Kalau ASINya tercukupi. Kemudian yang B sebagai
pemberi pelayanan kebidanan. Nah, pemberi pelayanan kebidanan artinya kalau di klinik ya Bu ya, memberikan pelayanan kebidanan atau membawa alat-alat atau kita memberikan asuhan kebidanan. Sedangkan di kasus itu bidannya yang sebatas memberikan pemahaman dan pengetahuan. Kemudian yang C, penyuluh dan konselor. Nah, ini penyuluh dan konselor ini kaitannya dengan konseling, dan penyuluh ini kaitannya dengan cuap-cuap atau penkes dengan sekelompok orang gitu ya Bu ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah C, sebagai penyuluh dan konselor. Nah, sebagai fasilitator klinik juga di sini ya, fasilitator klinik itu artinya memfasilitasi di pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan di klinik, di rumah sakit atau di puskesmas. Nah, itu sebagai fasilitator atau mahasiswa, misalnya mahasiswa yang magang, kemudian beliau yang menjadi kita atau bidannya yang menjadi fasilitator. Kemudian sebagai peneliti. Nah, kalau di soal ini dijelaskan misalnya nih ada tambahan, bidan berkeinginan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya tablet FE selama kehamilan. Bidan memberikan kuesioner untuk mengetahui pengetahuan ibu apakah meningkat atau tidak setelah diberikan pendidikan kesehatan. Nah, itu bisa jadi peneliti, Bu, karena di sini peran bidan itu memang ada yang memang sebagai penggerak peran, kemudian memberi pelayanan kebidanan, kemudian penyuluh dan konselor, dan peneliti gitu. Jadi jawaban yang tepat pada kasus ini adalah C, sebagai konselor dan penyuluh. Nah, di sini pada pembahasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Jadi ada pemberi pelayanan, ada pengelola, penyuluh konselor, pendidik, pembimbing, fasilitator. Nah, ini contohnya kayak mahasiswa tadi. Kemudian penggerak peran serta masyarakat dan peneliti. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan Ibu-ibu sekalian? Dari soal kita yang nomor 1 sampai nomor 20. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin sembari kita menunggu pertanyaan dari ibu-ibunya, mungkin Ibu ada tips atau trik untuk ibu-ibu yang akan melaksanakan UKOM, kira-kira bagaimana agar bisa lulus UKOM menjadi bidan kompeten, harapan Bang. Oke, tipsnya dan triknya itu adalah kita harus rajin untuk belajar. Nah, berlatih ya Bu ya. Jadi kita jangan bosan untuk berlatih. Kalau kita tidak berlatih, bagaimana kita untuk menguasai atau memahami suatu soal. Nah, semua hal yang kita lakukan atau semua hal yang berkaitan dengan pelatihan itu akan membiasakan kita untuk terbiasa dengan menghadapi soal-soal seperti ini, jadi nggak kaget. Kita dibantu untuk menganalisis soal. Jadi memang UKOM ini diharapkan kita sebagai peserta UKOM harus bisa menganalisis dari soal kasus. Apalagi yang profesi. Kalau sebatas D3, mohon maafnya bukan menggampangkan gitu ya. Sebatas D3 itu paling diagnosa, penata laksanaan, begitu Ibu. Tapi kalau untuk profesi, dia itu diagnosanya tidak ditanyakan dan tidak dijelaskan di soal, tapi misalnya langsung penata laksanaannya yang ditanyakan, atau langsung kayak tadi soal etik kan kita harus menghafal, harus memahami tuh kewajiban bidan itu apa saja, ke siapa saja, dan bagaimana caranya untuk memilah di kasus itu tuh masuknya ke kewajiban yang mana begitu. Jadi memang disuruh critical thinking-nya yang diasah dari sekarang. Nah, makanya ibu-ibu sekalian apabila mengikuti bimbel seperti ini itu merupakan salah satu cara ibu-ibu sekalian untuk mereview kembali soal ilmu-ilmu yang sudah ibu-ibu dapat pada saat entah itu di klinik ataupun pada saat kuliah gitu ya Bu ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi jalan untuk ibu-ibu sekalian bisa lolos ke UKOM, mendapatkan sertifikat kompetensi nantinya. Amin, Saya juga amin. pernah
Iya Bu, saya juga pernah Bu dulu malah saya itu mengikuti kayak uji coba UKOM. Jadi saya kan D3-nya di Universitas Ahmad Yani Yogyakarta. Pada saat itu masih Stikes Ahmad Yani Yogyakarta. Jadi Yogyakarta dengan Jawa Tengah itu melakukan UKOM. UKOM-nya itu soal kasus seperti ini Bu, dan UKOM-nya itu 2 versi lagi. Yang pertama kasus, kemudian dilanjutkan praktek gitu. Kalau sekarang kan UKOM-nya ini ya CAT ya. Kalau dulu masih silang-silang Bu. Masih pakai kertas gitu disilang-silang. Kemudian siap itu ujiannya di apa namanya? Di tempat pada saat itu nggak tahu ya di masing-masing atau gimana. Cuman saya ditempatkan di Stikes tempat saya kuliah gitu untuk prakteknya. Namun yang menguji itu dari pusat, kemudian dari IBI Jateng, kemudian dokter Obstin, begitu. Kalau sekarang hanya teori saja. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk tips dan triknya. Semoga ibu-ibu yang mengikuti kelas dari Bidan Harapan ini bisa langsung lulus menjadi bidan kompeten harapan bangsa nantinya. Mungkin karena tidak ada pertanyaan dari ibu-ibu semuanya, Ibu untuk kelas malam hari ini bisa kita cukupkan dulu. Ada Terima kasih atas sebentar, Bu. pemaparan materinya. Bagaimana Ibu Deni? Oh iya. Bu, besok kalau Ibu siapa? Ibu Ibu Rini. Ibu Rini lagi yang bawakan. Enak soalnya. Oke Ibu, baik. Nanti kita sampaikan ke pengelolanya Ibu. Semoga nanti Ibu Rini bisa mengisi lagi. Terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah bergabung dan berpartisipasi hingga akhir kelas. Mungkin kita cukupkan dulu. Selamat beristirahat Ibu. Selamat beristirahat Terima juga Ibu kasih. Rini. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Mohon Kasih, maaf Bu jika Rini. dalam penyampaian kurang ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu, Ibu. jelas. Iya, terima kasih Ibu. Terima Semoga kasih. ketemu lagi. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.